Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan kami dari BEM FEB UNER. Kali ini akan sedikit menjelaskan tentang BEM FEB menjawab. Nah, sebenarnya perkenalkan dulu nih, saya Muhammad Hanif Burhanuddin. Pada kali ini menjadi Ketua BEM FEB UNER 2019. Halo, nama saya Christian Ariroti. Tahun ini akan jadi Wakil Ketua BEM FEB UNER buat nemenin Mas Hanif. Oke, teman-teman udah tahu belum sih tentang BEM FEB menjawab? Jadi kita di Kabinet Harmoni BEM FEB UNER 2019 punya sebuah program baru di mana kita semua mengusahakan untuk bisa lebih dekat dengan teman-teman semua. Nah, udah tahu belum sih BEM FEB menjawab itu apa? BEM FEB menjawab itu apa sih, Bang? BEM FEB menjawab ya? BEM FEB menjawab itu satu wahana tempat buat teman-teman semua yang ada di FEB UNAIR buat lebih dekat sama BEM FEB UNER. Dan BEM FEB UNAIR juga bisa lebih dekat sama teman-teman dan warga di FEB UNAIR. Di situ kita bisa ngapain aja nih kira-kira? Nah, di situ teman-teman bisa melakukan apa aja. Jadi teman-teman bisa melakukan keluhan, kalau seandainya ada keluhan bisa disampaikan di situ. Ada aspirasi, kemudian yang tak lupa ketika Ormawa di FEB punya program nih, bisa nih buat disampaikan di BEM FEB menjawab. Harapannya kalau seandainya ada program-program yang itu bisa melibatkan semua warga di FEB, kita bisa publikasiin tuh di BEM FEB menjawab. Contoh yang punya program di manajemen bisa nih publikasiin biar nanti teman-teman di akuntansi, di ekonomi pembangunan, ekonomi Islam bisa buat join, dan program-program lainnya yang mungkin nanti bisa bantu kita promosiin. Mantap. Oke, selain itu juga di BEM FEB menjawab teman-teman bisa tanya jawab juga nggak sih? Bener, jadi teman-teman bisa tanya jawab ya, nanti cepat mungkin lah kita balas kalau memang sudah terbalas untuk pertanyaannya sendiri. Malam ini kita bakal jawabin pertanyaan teman-teman semua. Kurang lebih ada 2000 pertanyaan ya. Oh iya, yang mau kita jawab ya. Udah pertanyaannya. Oke, sekedar informasi juga. Jadi untuk BEM FEB menjawab kita menyediakan dalam berbagai media. Betul. Teman-teman bisa mengakses itu lewat OA official account BEM kami. Instagram juga bisa ya? Benar, Instagram juga bisa. Kemudian ada link juga yang teman-teman bisa akses di situ. Jadi benar-benar bebas dan teman-teman bisa lebih dekat dan kita juga bisa lebih dekat dengan teman-teman semua. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Oke, yang malam ini coba untuk kita jawab bersama. Kita mulai dari nomor 1 aja ya. Oke, boleh nih. Nomor 1 mana nih? Ini ya? Oke. Oke, mungkin Roti dulu mau? Boleh. Oke, silakan. Yang pertama nih pasti yang bener-bener ditunggu-tunggu nih. Benar. Apa tuh? Ada SP nggak sih? Ada nggak ya? Mau SP ada nggak? Jadi untuk SP tahun ini namanya ini semester pendek, nggak kayak yang tahun lalu, namanya kan program khusus. Untuk tahun ini SP itu kemungkinan 80% akan ada. Dari Pak Mubin, staf ahli wakil dekan 1 mengatakan 80% bakal ada. Namun untuk mata kuliah apa, lalu juga nilainya minimal itu apa, itu masih belum dibahas. Karena dari Bapak Ibu dekanat masih nunggu waktu untuk ngerapatin itu semua. Benar banget. Dan mungkin yang perlu teman-teman ketahui di sini juga, untuk semester pendek ini kemungkinan besar berbayar teman-teman. Tapi jangan khawatir nih, jangan khawatir karena untuk biayanya sendiri cukup terjangkau lah untuk cakupan mahasiswa. Kan susah juga tuh, kita udah setiap hari makan mie, bayar SP juga mahal gitu kan. Yang ada kita nggak kuliah nanti. Iya bener banget. Makin lulusnya ntar lewat dia, susah tuh ntar kalau udah kayak gitu. Kasihan banget. Next. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua nih, suasana RBC tidak kondusif. Waduh. Kita lagi di RBC nih. Di sini. Oke, mungkin sekedar informasi juga untuk teman-teman semua. Jadi organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis selain BEM, kita juga punya ormawa lain. Nah, ini juga ada nih salah satu organisasi mahasiswa dengan nama BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Dan terkait tentang sarana prasarana itu ranahnya di teman-teman di BLM. Dan pada momen kali ini sudah kami sampaikan ke rekan-rekan BLM yang nanti selanjutnya akan diproses oleh teman-teman dari BLM itu. Gitu ya. Ngomong-ngomong soal BLM, ada satu lagi nih pertanyaan. Pada tahu nggak sih kalau di atas Aula Supoyo itu ada yang namanya Student Corner. Jadi di pertanyaan di sini ada yang masuk, kenapa sih Mas kok Student Corner jarang dibuka? Nah, hal itu juga udah kita sampaikan ke Badan Legislatif Mahasiswa dan bakal diproses. Harapannya nanti semoga mungkin dari
apa yang udah diadvokasiin ke sana, student corner juga bisa dijadiin tempat buat teman-teman bisa belajar. Nanti bakal ada info selanjutnya, ditunggu aja di BEM FEB menjawab selanjutnya. Benar banget. Oke, yang juga berhubungan dengan sarana prasarana nih, juga ada yang nanya, Kak, kenapa sih kok fakultas cepet banget tutup? Iya, karena fakultas bukan SPBU ya, yang buka 24 jam. Oke, Bukan kos-kosan. bener banget, tapi Oke. bukan itu. Jadi untuk kenapa di fakultas sendiri kita ada jam malam, karena tapi untuk itu sudah kami sampaikan juga ke rekan-rekan di BLM, yang selanjutnya nanti akan diproses oleh rekan-rekan di BLM, seperti itu. Tapi sih kayaknya fakultas emang bakal tutup jam 10 ya. Nah, karena ini juga ranah pendidikan gitu. Kalau mahasiswanya malam-malam di sini juga kan untuk tanggung jawab, juga ikut di fakultas tuh. Takutnya ada apa-apa, entah digigit kecoa mungkin Bisa waktu di jadi sekre kayak gitu kan, karena digigit gelap-gelap, semut, bisa jadi. sakit. Ya repot siapa? Ya, kita semua Kita juga. semua bakal repot. Gitu. Next. Oke, next ya. Ini ada yang tanya lagi nih. Banding UKT kapan lagi nih? Oke, banding UKT kapan lagi nih? Banding UKT itu apa sih? Mas? Banding UKT itu jadi teman-teman semua kan untuk awal masuk di fakultas, awal masuk di universitas pasti kan ada UKT tuh. Bayaran. Jadi kita dana yang kita keluarkan untuk biaya kita semasa kuliah. Nah, dibanding UKT sendiri ini teman-teman yang mungkin sedang mendapat masalah, sedang mendapat musibah bisa mengajukan untuk banding UKT. Jadi contoh nih, mungkin UKT sebelumnya mungkin kenanya bisa 7 juta setiap satu semester. Mungkin karena musibah tertentu, akhirnya teman-teman cukup berat untuk membayar nominal sekian. Nah, ada nih dari BEM FEB UNER terkait program banding UKT itu sendiri. Tapi memang untuk serangkaiannya sendiri ini butuh proses gitu ya. Jadi untuk banding UKT harus ada berkas yang dikumpulkan juga. Kemudian nanti ada seleksi berkas dan lain sebagainya. Banding UKT kalau yang paling terdekat itu kapan kira-kira Mas Ani? Banding UKT yang terdekat, nah mungkin bisa dicatat nih dengan teman-teman semua. Banding UKT yang terdekat itu ada di bulan April. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa dipersiapkan. Tapi memang nggak ada yang berharap kan ya karena musibah kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman semua dan semuanya dari sini bisa sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Ditunggu aja ya. Bener banget. Ada pertanyaan apa lagi nih? Nih ada pertanyaan nih dari segenap anggota BEM FEB UNER. Apa itu Pertanyaannya, berada di mana jodoh saya? Waduh. Ya saya mana tahu Mas, jodoh aja saya juga nggak tahu di mana. Kalau saya sih tahu sih. Kalau gitu saya juga tahu kalau gitu. Nggak mau kalah lah pastinya. Oke. Kita cari yang lebih gitu ya. Kalau jodoh repot tuh urusannya. Saya juga lagi cari jodoh ini gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nih bisa kita kontak-kontakan lah di CP di bawah ini. Di bawah ya. Iya. Di bawah banget. Iya. Kita aja lah ya. Next pertanyaan selanjutnya. Oke, ada selanjutnya latihan rutin bulu tangkis itu ada nggak sih Kak? Jadi latihan rutin bulu tangkis ini kan kalau bulu tangkis nggak bisa 10 lawan 10 ya. Susah tuh. Paling 2 lawan 2 atau enggak 3 lawan 3. Nah, jadi kebijakannya setiap jurusan itu bakal bikin latihan rutin khusus untuk bulu tangkis sendiri. Karena untuk GOR FEB sendiri itu juga udah dibagi antara Spartanya setiap jurusan. Nah, ada pertanyaan lagi ya selanjutnya? Iya, oke. Dan namanya juga emang bisa Kak bulu tangkis 3 lawan 3? 3 lawan 3. Aku sih pernah nonton sih. Pernah Kalau yang nonton? junior 3 lawan 3. Kalau anak di desa main juga 10 main 10 juga bisa badminton gitu ya. Bulu Bisa tangkisnya. berantem kalau gitu Pakai ya. raket nyamuk udah. Raket nyamuk Oke. bener. Receh juga ya. Iya. Oke, gak apa-apa, lanjut. Oke, selanjutnya nih pertanyaan tentang komunitas e-sport. Nah, e-sport. Nah, di Dekankap, pada tahu nggak Dekankap apa? tahu nggak nih? Dekankap Tahu ya ya? kalau nggak tahu ya. Ngerti dong, Dekankap, acara Pasti ya, olahraga betul. terbesar se-FEB Unair. CFB Unai. Tahun ini rencananya bakal ada e-sport lagi. E-sport lagi. PUBG, ML, dan yang lain-lainnya. Tapi ditunggu aja. Nah, kalau kita mau bentuk komunitas e-sport, makasih banyak nih idenya. Rencananya komunitas e-sport nanti pemain-pemain yang main di Dekankap kita bakal rembukan kira-kira
mungkin nggak sih kalau FEB Unair punya komunitas e-sport khusus FEB Unair kayak gitu. Ya memang bakal asik banget sih nanti kalau seandainya teman-teman khususnya kita di FEB Unair punya komunitas e-sport. Mungkin kita bisa untuk memulai bersama nih. Jadi yang mungkin penggiat-penggiat e-sport bisa tuh buat kumpul dulu. Jadi kalau memang sudah kumpul, sudah jelas mungkin berapa masanya, lalu sudah jelas tujuannya, nanti bisa kita ajukan sama-sama ke pihak fakultas. Jadi nanti untuk awalan sendiri mungkin bisa jadi salah satu bagian di BEM juga mungkin ya untuk awalan, seperti latihan rutin yang lain, kayak ada futsal dan lain sebagainya. Latihan rutin e-sport, keren gak lu? Bener keren banget, ya? Jadi biar main game juga saya bisa jadi profesional. Betul. Gitu. Sudah terkenal karena jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Unair Erlangga. E-sportnya juga main kan enak tuh. Udah up lagi tuh, makin cool nih teman-teman semua. Udah ya? Udah sih. Kita lihat lagi nih. Selanjutnya ini ada apa lagi nih? Tapi ini kelihatannya bukan pertanyaan deh. Bukan pertanyaan. Jadi untuk BEM FEB Unair 2019 pesannya semoga lebih baik dari periode sebelumnya. Amin. Terima kasih masukannya teman-teman. Makasih juga buat doanya. Ya kita kawal bersama lah untuk BEM FEB Unair periode 2019 ini. Karena kita semua tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja tanpa kehadiran dan partisipasi dari teman-teman semuanya. Setelah ini kita bisa bekerja bersama. Kita sukseskan Fakultas Hukum dan Bisnis lewat jalur manapun, karena untuk prestasi tidak pernah dibatasi. Betul banget. Itu kan ya. Nah, udah. Udah mungkin sekian dulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab pada momen kali ini. Selanjutnya terus ikuti sosial media kami karena akan terus ada updatean. Betul banget. Dan untuk BEM FEB menjawab akan terus ada selama satu periode kepengurusan. Ada Line, ada Instagram dan juga apa lagi ya? Udah mungkin ya. Udah itu aja dulu ya. Line dan Instagram. Kalau nggak tahu nanti bisa add teman-teman tuh di kalau untuk Line sendiri @BEM FEB Unair dan untuk Instagram sendiri juga @BEM FEB Unair juga. Jadi kalau yang belum add sebagai mahasiswa FEB harus add tuh BEM FEB Unair. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Mungkin pertanyaan bisa kami jawab. Jika kurang berkenan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk komunikasi lebih lanjut nanti silahkan datang aja tuh ke Sekre BEM kami, atau nanti mungkin kita mau diskusi di luar juga silahkan ya, karena harapannya BEM FEB tahun ini bisa lebih dekat ke semuanya. Benar banget. Mungkin itu teman-teman. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.